Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya ke infrastruktur gitu ya. Nah, di sini di infrastruktur kita ada berapa bahas nih? Kurang lebih 3 ya. 3, 6, 9, 12 ya, kurang lebih 12 saham. Jadi yang ada yang menarik ya kayak Inet, Emtek gitu kan. Menarik nih Emtek buat video ya. Oke, so kita masuk teman-teman untuk Inet. Nah, untuk Inet di sini ini agak berantakan ya. Jadi Mas Simon rapikan dulu beberapa area-area yang sini ya kita. Jadi untuk Inet, nah ini udah rapi nih. Nah untuk Inet, ini juga dibuang aja. Ini dibuang enggak deh, ini aja. Nah untuk Inet ya sebenarnya gimana ya aku ngomongnya ya. Ya ini kan sebenarnya right issue juga kan. Terus dia naiknya udah 76%, but overall ya kalau misalnya per dari Maret aja ini kan naiknya udah gede banget ya, sekitar 360-an persen gitu. Kalau misalnya Mas Emen sih sebenarnya aku kalau udah ngeliat harga saham tuh naik tinggi, aku cenderung melihatnya sebagai apa? Sebagai wah ini kayaknya udah bukan rezeki nih gitu ya. Dalam artian bukan untuk main di swing, tapi kalau misalnya untuk day trade apakah bisa? Ya ini bisa gitu ya. Tapi ya kembali lagi teman-teman lihat, wah kenaikannya kemarin 15%. Jadi sebenarnya lanjut ya kalau misalnya kita bahasnya 3,618 sama di 3. Sorry. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomonginnya secara teknikal ya paling Mas Emon akan relate untuk teman-teman yang sudah punya barangnya dari bawah gitu. Tapi kalau yang belum, aku sih karena berpakunya pada ketika saham udah naik tinggi, Mas Emon nggak akan ikut. Kenapa? Karena ini bukan rezekiku gitu ya. Kalau caraku berpikir gitu. Jadi kalau untuk Inet, apakah bisa naik ya? Ini bisa naik. Kenapa? Karena ya di sini memang masih agresif naik ya teman-teman ya. Mungkin dari foreign flow-nya akan kita lihat lagi. Dan ini kuat nih untuk klaim di harga 476-nya atau di area 2 ya Fibonacci ya. Nah kalau misalnya dibawa ke 268 ke 560 dan ini candle-nya bisa nutup ke 560, memang ada potensi untuk lanjutan kembali kenaikan yang namanya si Inet gitu ya. Karena apa? Karena kan ada corporate action juga. Tapi yang tidak tertutup kemungkinan teman-teman ya. Untuk kita melihat yang namanya Inet itu untuk kembali koreksi. Kenapa? Karena ya di situ tadi, bentar ya. Wait. Karena ya itu tadi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat untuk pergerakan harganya di sini, kalau misalnya koreksi ke 476 ya, harus teman-teman antisipasi gitu untuk pergerakan harganya sebelum dia naik lagi. Tapi ya ini kalau misalnya kita lihat dari bandarmologi, bentar ya aku login dulu. Nah, disinilah yang harus kita pantau apakah dia ini beneran masih bisa ada potensi naik apa enggak gitu ya. Bentar ya, nge-lag iya karena internetnya keganti teman-teman ya. Sorry. Nah, jadi kita ulangin ya di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, di sini ya di ULTJ, sorry ya, di Inet. Nah, di sini kan sebenarnya asingnya masih akumulasi gede ya. Ya jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, yang namanya Inet ini naik lagi besok, ini masih ada potensi nggak? Ya ini masih ada potensi nih. Kenapa ya? Asingnya masuk gede banget nih ya, berapa kali dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi ya, potensi naik ada nggak? Ada. Udah pucuk nggak? Yes, pucuk dan naiknya juga tinggi. Inet bagus mas, foreign akumulasi terus kayaknya mau ke 600. Ya bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi kalau poinku sih klaim dulu nih ke 560. Nah, Mas Emon sih ngelihatnya kalau teman-teman yang udah punya ini tinggal di hold aja. Menurutku 600 sampai 700 juga masih ada potensi kalau berdasarkan pergerakan harganya seperti ini ya. Gitu. Dan juga memang dia kan ya bagus, emang saham bagus gitu. Tapi ya itu tadi harus diperhatikan juga ya. Jadi, teman-teman potensi ke 600 bisa nggak? Bisa, betul. Tapi ya ini tadi, perhatikan juga seandainya pun dia dibawa koreksi ke 476, teman-teman harus tahu bahwa ini adalah koreksi sehat. Ya either dibawa ke 424, ini juga tetap masih dalam area koreksi yang sehat. Setelah apa? Setelah bro ini naik sebesar kurang lebih 79% cuma dari kurang lebih ya 2 minggu belakangan ini.
itu ya kalau kita ngomongin koreksi ya. Jadi ya misalnya buat yang teman-teman belum punya, sebenarnya kalau memang mau nekat dan teman-teman scalper ya masuk aja di sini. Tapi ingat 5% harus di cut loss dulu. Untuk apa? Untuk dapatkan harga di bawah sebelum harganya naik lagi gitu ya. Jadi beli bukan waktu dia naik, tapi belilah ketika dia sedang koreksi. Gitu ya. Jadi sebenarnya bagus banget untuk Inet nih kalau teman-teman lihat. Ya udah kita tinggal konfirmasi kira-kira bandarnya siapa ya untuk si Inet ini ya. Oh, Inet yang beli ternyata dari tanggal 11 ya, seminggu terakhir 14. Oh, per hari kemarin deh yang beli kemarin si Aku dan BK ya. Ini biasa kalau Aku dan BK beli di hari sebelumnya ngikut juga bisa sebenarnya ya. Ya kalau per tanggal 10 yang beli BK MG ya. BK MG CC XL XL. Coba terus yang jual ada YP, ada XC ya. Coba kalau tanggal 14 secara spesifik ya kita lihat BK Aku CC ya. Ketua-ketua kita beli, yang dagang siapa nih? XL, YP, XC. Masuk ya. Paling masih bisa masuk berarti ya. Kenapa? Karena gede banget nih di si BK-nya masuknya gede banget ya. Kalau misalnya mau di tracking mah bisa-bisa aja ya. Kita tinggal lihat BK per tanggal ya ini masih 15 apa 14 ya? 14 ya. Ini masuk Inet gede nih, 110 M ya. Jadi masuknya 2 ya. Yang paling besar daripada BK, ketua kita ya, ketua kesayangan kita, itu Inet sama BMRI. Jadi ya kalau misalnya menurutku, ya kalau mau uji nyali bisa sih masuk di pucuk ya. Di 510, potensi untuk gap up-nya ada. Kenapa? Karena ini jomplang ya. Dari buangan 60 ke naik 130 ya, 130 M ya. Lumayan gede, tapi ya itu tadi ya. Tetap teman-teman consider untuk stop loss sekitar kurang lebih 4-5% ya. Ini gede ya, sekitar 6%. Kenapa? Jangan sampai kalau yang masuk di pucuk ya, jangan sampai nyangkut. Buat teman-teman yang dapat di bawah ya congratulations, tinggal tunggu next targetnya di 560. Ini harus bisa dia klaim ya. Gitu, oke? Di menarik banget untuk Inet ya kalau teman-teman lihat strukturnya juga ini sebenarnya oke banget nih. High low, high low, high low. Set. Langsung ini di sini ya. Set. Langsung apa? Langsung solid breakout ya. Wah, ini cakep banget sebenarnya ya. Gitu. Oke. Jadi itu untuk Inet ya. Bagus banget, silakan teman-teman hold. Happy cuan juga buat yang udah dapet cuan ya berarti ya. Berarti ini seminggu ini bener-bener happy banget ya. Cuan terus ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian untuk MTech nih. Nah, untuk MTech ya perhatikan lah ya, perhatikan di sini. Ya aku sih ngelihatnya ini ada potensi untuk apa ngebikin yang namanya head and shoulders formation nih. Gitu ya. Kenapa kalau head and shoulders formationnya itu bener-bener ini ternyata valid ya di sini, teman-teman akan ngelihat potensi koreksi yang lebih jauh. Tapi ya nggak langsung aku klaim ya, langsung wah ini potensi turun. Ada beberapa area dulu yang dia perlu lewati gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Mas Hemon ngelihatnya dari kita zoom out dulu nih, kira-kira view-nya gimana, ya terus dilihat apakah dari potensi ada potensi koreksi atau enggak. Nah di sini ya selama yang namanya MTech itu bisa create another higher lows-nya di sini, ibaratnya dia besok bisa naik lagi di atas 1280, ya potensi untuk dia kembali naik ke 1360 dan untuk breakout ke atas masih ada nggak? Ya ini masih akan ada. Tapi palingan yang harus dikonfirmasi dari pergerakan ini adalah asingnya nih. Apakah asingnya kompak masuk atau enggak? Misalnya kita cek ya untuk MTech. Nah, asingnya buang terus kompak. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 31. Nah, teman-teman wajib perhatikan ya. Ini berarti sudah ada potensi untuk ngelihat yang harus mengantisipasi seandainya yang namanya MTech itu untuk turun lagi di bawah 1180. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Iya, sama kalau misalnya teman-teman lihat juga, wah ini stochastic flow-nya, wah crossing-nya udah jelas banget nih. Harus antisipasi yang namanya penurunan harga. Jadi kenapa dikasih tahu potensi penurunan harga? Supaya ketika harganya benar-benar turun, teman-teman nggak panik. Jadi tetap dua arah. Kalau cuan siap cuan berapa, kalau misalnya turun, antisipasi resiko saya di berapa ya? Gitu. Jadi teman-teman nggak panik gitu ya. Udah bisa wanti-wanti nih, wah ini terlalu berat nih, aku SL di segini lah gitu. Itu masih bisa gitu ya kurang lebih ya teman-teman untuk MTech ya. Jadi ini ada potensi lanjutan penurunan. Kalau misalnya harganya masih bisa ya, at least dia nggak turun dari 12.55 aja, ini udah bagus ya. Dia sideway di antara 12.25
sampai 1280 potensi untuk naiknya masih relatif besar. Tapi kalau misalnya dia close di bawah, nah ini hati-hati ya. Potensi koreksi lanjutannya akan ada. Oke, itu ya. Nah, terus kemudian untuk DOH ya. DOH ya. Nah, untuk DOH nih kayaknya menarik ya. Nah, nih lihat ya. Ini bentar ya. Nah, untuk DOH kita ngelihat ya dia sebenarnya itu, nah ini kalau dari structure ya, kita ngomongin structure nih, higher low-nya kebentuk, posisinya di sini masih naik. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan sekarang di sini nih. Ini masih kita bisa kategorikan sebagai solid uptrend kalau dia bisa kembali secara nggak langsung tetap bisa di atas 161. Untuk memastikan apa? Higher low-nya terbentuk, tinggal dia tunggu sideways sebelum dia uji area resistennya di area ya 177 ya di sini ya. Sebelum dia uji di sini. Kenapa? Karena kita ngelihat di area 171 itu terjadi rejection yang menarik lah harganya untuk turun ke bawah. Dan ini terjadi juga sebelumnya ya. Bahkan harganya dibawa sampai 180 sebelum ditarik lagi lanjut ke bawah. Jadi ya teman-teman melihat apa? Selagi si DOOH itu masih bisa mempertahankan harga 161, wah ini bagus banget nih sebelum dianya naik gitu. Tapi harus hati-hati juga. Kenapa? Karena di harga 168 ini secara nggak langsung teman-teman melihat yang namanya area resisten lagi. Tapi ya kalaupun dia koreksi, nah ini bagus nih ya, karena ada potensi dia membentuk yang namanya cup and handle formation gitu ya. Semoga ya kebentuk nih. Padahal di sini sudah double bottom ya, tapi belum kerespon. Nah, tinggal lihat nih. Nah, DOH menariknya ternyata ada akumulasi lagi dari asing ya. Di sini 5M nih di sini ya. 5M langsung gede. Ya, potensi untuk naiknya ada nggak? Ya, ini jadinya ada nih. Ini jadinya ada. Nah, paling nggak ya seandainya pun koreksi ya, teman-teman ya, seandainya pun koreksi, jangan sampai yang namanya DOH itu jebol di area 150. Kalau dia dibawa turun ke 150 dan dibawa naik lagi, wah ini jadi bagus banget gitu ya. Tapi ya perhatikan juga kalau misalnya ternyata di bawahnya di atas 161 ini akan lebih baik ya sebelum harganya naik lanjut lagi naik ke atas. Jadi DOH begitulah ya teman-teman ya. Menarik karena kita lihat asingnya tiba-tiba loncat ya, jumping gede. Oke, next lagi. Ya, kita bahas TOWR. Oke, bentar. Sebelum TOWR ini yang dibaca juga di tanggal 14 ya. Yang masuk si aku ya. Menarik ya. Yang masuk si aku nih. Belinya lumayan gede ya. Aku sama SA. Gitu, oke. Jadi kurang lebih begitu. Kita lanjut ya, masuk ke TOWR. Nah, lanjut ya. Bentar, ini agak nge-lag ya teman-teman ya, internet. Nah, untuk TOWR, nah ini juga sebenarnya masuk SL ya. Mas Emon juga sebenarnya ngelihatnya sebenarnya potensi TOWR tuh naik, tapi ya gimana? Karena SL lagi gitu ya. Ya begitulah nasib ya. Nah, ups. Nah, jadi apa? Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat TOWR itu masih turun ke bawah, masih ada potensi nggak? Ya ini masih ada potensi. Kenapa? Karena ya di sini teman-teman ngelihat nih. Untuk 545-nya itu udah ketembus. Jadi potensi untuk turun lagi lebih dalam ini masih ada nggak? Ya ini masih ada gitu loh. Nah tapi ya meskipun demikian ya kita ngelihat nih. Wah ternyata secara price action dia creating higher low-nya tetap konsisten. Ya di sini tinggal kita lihat. Kalau misalnya dia masih bisa naik, sebenarnya potensi ada untuk TOWR kembali naik. Tapi ya kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nah di sini ya kalau misalnya kita ngomongin momentum, ya di sini nih, wah stokastik slow-nya turun jauh gitu. Jadi ya nggak ketutup kemungkinan ya untuk si yang namanya TOWR itu untuk kembali jatuh lagi ke bawah untuk ya mungkin ada potensi untuk nguji double bottom formation ya di 5, 10 kurang lebih begitu ya. Nah terus apa nih? Terus ya atau ke 525 paling nggak kita lihat nih untuk si foreign flow-nya daripada si TOWR. Nah TOWR ternyata udah kembali distribusi lagi ya, padahal kemarin sebenarnya ngelihatnya ya teman-teman ya, itu dari kenaikan 5,5% yang dibeli asing, nih ya, apalagi beberapa kali ya sejak tanggal 28 itu masuk, ternyata malah dia kembali
distribusi lagi gitu ya. Ibaratnya kembali sell lagi di harga apa di harga resistennya di harga 565 gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya masih wait and see dulu. Jadi kemarin juga Mas Emon di sini SL ya. Ada potensi untuk lanjut turun. Tapi ya kalau misalnya memang tiba-tiba besoknya di area Fibo 18 sama 540-nya ini dia bisa klaim naik ya di sini, ini ada potensi nih untuk yang namanya TOR untuk lanjut naik. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Gitu. Sebenarnya kalau dari structure bagus banget sih di sini sih. Tinggal nunggu naik ya. Tapi itu belum ke di sini belum ke respon nih. Kelihatan banget sama di sini juga ngelihat ya TOR. Nah, yang beli masih YU YP gitu ya. KK gitu kan. Terus di sini tanggal 10 ZP LG. Nah, YP XL ya. Yang jual siapa? NI BB CC DX. Gitulah masih mix ya teman-teman ya. Oke. Jadi kurang lebih gitu untuk TOR ya masih mix. You detected inactivity during your current life. Ya, alhamdulillah. Shape. Oke. Jadi kurang lebih gitu untuk TOR. Terus kita lanjutkan ya. Tower ya, WiFi ini. Saham sejuta umat ya. Nah, untuk WiFi, apa yang teman-teman bisa lihat? Nah, di sini ya, untuk WiFi itu apa? Itu apa yang bisa dilihat? Nah, jadi di sini, nah, ini ya, 3.530-nya itu ke reject, dan sekarang ke 3.330. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat ada potensi WiFi untuk turun, ya ini tetap ada. Kenapa? Ya kalau misalnya nanti 3.330-nya ini nggak bisa bertahan, dan dia closingnya di bawah, wah ini akan kita ngelihat koreksi. Kenapa? Karena pas teman-teman ngelihat di 3.430-nya, ini nggak berhasil diklaim. Sama juga dengan di 3.500. Dia harganya naik tapi nggak bisa closing di atas. Jadi potensi untuk turun, apakah ada? Ya ini ada dong. Potensi turunnya. Sama paling nggak ditambah nih. Apakah analisanya valid? Kita coba lihat untuk asingnya. Kalau asingnya distribusi, ya punya kecenderungan probabilitas untuk turun masih lebih tinggi. Jadi ya, di sini kalau misalnya teman-teman lihat dari tanggal 31 ya, masih akum, tapi ya kurang lebih harganya dan akumulasinya udah mulai turun. Iya ya. Buang lah. Nggak ada. Sekalian. Gitu. Jadi, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. WiFi ada potensi turun karena dia nggak kuat. Sama juga lihat nih, secara 4 hari, ya emang masih ada akumulasi, tapi akumulasinya kurang lebih turun ya untuk si WiFi. Jadi ya harus jaga-jaga juga. Kalaupun misalnya koreksi ke 330, ini masih dalam kategori koreksi yang relatif sehat gitu ya. Tapi ya perhatiin juga sih stokastik slow-nya. Kalau dia jauh turunnya, ini akan ada potensi lanjut turun ke bawah gitu ya. Kurang lebihnya gitu. Tapi ya kalau misalnya nih ya, ternyata dia malah sideways di antara 330 sampai 3430, ini ada potensi nih untuk lanjut naik ke atas. Gitu ya. Kurang lebihnya ya. Nah, kalau teman-teman udah belinya di bawah sih aman ya. Tapi buat yang nyangkut di pucuk, coba diperhatikan kembali. Oke? Next, TLKM. Nah, yuk, Teti Jam. Nah, untuk TLKM ya teman-teman lihat lagi nih. Nah, TLKM secara price action ya dari tanggal 24 Juni naiknya udah 40%. Tapi menariknya sih sebenarnya kalau misalnya dihapus ya. Nah, di sini nih jelas banget nih, ini cakep ya. Nah, di sini kita udah ngeliat karakternya itu udah berubah nih. Dari yang tadinya penurunan, kemudian sudah jadi naik lagi. Jadi ketika dia retesting area resistennya, dianya kembali naik lagi gitu, tembus lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di pergerakan harganya berikutnya, selama yang namanya si Telkom itu nggak tembus nih ya kayak gini ya dari 3.400, ya potensi naik ke atasnya masih tetap ada. Jadi kenapa ya? Dia konsisten nih, creating another higher low-nya dia konsisten masih naik. Jadi kalau dia naik lagi ya ini masih berpotensi. Paling nggak kita konfirmasi dari asingnya. Kalau asingnya masih kembali konsisten dalam melakukan akumulasi, maka kita bisa lihat yang namanya Telkom itu berpotensi untuk kembali naik lagi. Dan itu tercermin nih, dari tanggal 31 sampai tanggal 14 ini, kita ngelihat konsisten asingnya masuk terus, ya kecuali di tanggal 11. Tapi teman-teman bisa bandingkan kan,
Di sebelum-sebelumnya ya asingnya ini keluar itu relatif masih lebih kecil dibandingkan akumulasi yang terjadi seperti biasanya. Nah, tinggal kita cek nih, kira-kira bandar-bandar siapa yang masuk. Nah, dari tanggal 3, karena kita lihat ibaratnya sejauh mata memandang gitu ya, masih banyak yang akum, ternyata teman-teman lihat, ketua-ketua kita, BB, KZ, Aku, BK, RX, kompak akumulasi yang namanya si Telkom. Kemana retailnya? Ya kita tinggal lihat. Oh, retail unyu-unyunya pada dagang, ada PD, YP, NI, YU, sama SQ, ada XL juga, ada BRI juga, ada XC juga. Jadi di sini paket lengkap, paket retail semua, kecuali YU ya. Ya ini kan PD, Indo Premier, YP, Miraset, NI, BNI Sekuritas, SQ, BCA Sekuritas, XL, Stockbit ya, OD, BRI, XC, Ajaib gitu. Jadi lengkap nih, kompak ya. Di sini kompak satu langsung dihajar sama bandarnya di sini ya. Asingnya masuk semua. Dan di sini terbukti semuanya asingnya akumulasi. Jadi apakah layak untuk Telkom? Ini layak dan potensinya naik. Meskipun sebenarnya dari situ kita bisa cuekin yang namanya stochastic slow-nya. Karena secara value itu sudah jelas banyak akumulasi daripada si asing. Inilah yang Mas Emon suka dari pergerakan sebuah saham. Jadi kalaupun teman-teman ditarik ke bawah, masih berpotensi selamat. Kenapa? Karena yang namanya asingnya masih dalam fase akumulasi. Inilah kenapa Mas Emon sukanya di saham-saham yang gede gitu ya. Karena partisipasi asingnya gede, membuat harganya bisa naik lebih tinggi dan jelas kita udah tahu gitu ya. Nah, oke. Jadi buat yang nanya, aku tadi cek browsernya pakai apa? Pakai Miraset ya, pakai Hot Desktop ya. Nah, itu untuk Telkom. Nextnya kita bahas untuk ISAT ya teman-teman ya. Bentar. Oke, ISAT. Nah, untuk ISAT, nah teman-teman lihat apa nih? ISAT ya secara nggak langsung teman-teman melihat ya pergerakan harganya berjalan. Ya ini kita ngelihatnya ada channeling uptrend gitu ya kan. Ya meskipun nggak terlalu ini ya. Sebenarnya kita coba dilihat ya di sini ya. Nah, biar cakep gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kalau kita hapus teman-teman ya, sebenarnya posisi daripada si ISAT ini, ya ini bagus juga gitu ya kalau kita ngomongin technical gitu ya. Karena memang dia lagi nguji nih area 2210 atau di Fibo 1,618 gitu kan. Nah, di sini ketika dia harganya jatuh ke bawah, ini udah kita bisa kategorikan sebagai area supportnya. Dan sekarang ya setelah kenaikan ya ibaratnya nih dia dibawa naik sekitar dia dibawa naik sekitar 99%, dia udah koreksi lagi sekitar 30-an persen. Nah, ini cakep nih. Kenapa ya? Karena harganya naik udah dibawa koreksi dulu kan. Nah, di sini kita melihat hal yang sama. Secara bertahap di sini kita melihat yang namanya ISAT itu dibawa naik lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau entry, coba dipantau dulu. Kenapa? Karena stochastic slow-nya di sini masih berat nih. Dia dead cross ke bawah. Di sini ada potensi untuk turun lagi. Tapi ya kalau misalnya dilihat area mana nih? Ya sebenarnya potensinya di 995. Kenapa? Karena teman-teman ngelihat di sini di 995 dia pertama kali langsung breakout ketika dia udah membentuk yang namanya ascending triangle ya di sini ya. Di sini. Ini potensi naiknya berpotensi, tapi ya ditunggu dulu nih di sini. Apakah dia waktu kena 1995 mantul lagi atau sideways dulu sebelum naik? Nah, ini kita nggak tahu gitu ya. Nah, paling nggak konfirmasinya dari si asingnya atau foreignnya. Nah, kita tinggal lihat untuk ISAT ternyata udah mulai nih distribusi di 2 hari terakhir. Meskipun kalau di total asingnya masih banyak. Tinggal kita lihat nih untuk 2 hari terakhir ya si ISAT siapa yang buang. Gitu ya. Nah, ini masih Aku ya, si Aku masih banyak beli, tinggal dilihat nih, oh PD, CC, XL sama YP-nya udah mulai masuk. Yang buang siapa? Ternyata ZP dan BK gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat di sini ya dari net flow-nya ya ini udah mulai peakingnya waktu di berapa nih tanggal yang gede nih ya di tanggal 11. Jadi kalaupun nanti besok teman-teman ngelihat koreksi lanjutan ya tergantung nih ini siapa yang jual. Kalau asingnya makin jualan ya mungkin ada potensi ditarik ke 1865 juga ada sebelum dibawa lagi naik ke atas gitu ya. Kenapa? Karena yang momentumnya di sini masih sangat-sangat overbought gitu ya. Ini kurang lebih begitu. Tapi kalau udah punya di bawah teman-teman tinggal hold aja nih posisinya di ISAT gitu ya. Nah, next untuk DCI ya.
Untuk DCII, nah ini menarik ya buat yang duitnya kebanyakan itu buat mau masuk DCII. Nah di DCII, koreksinya sebenarnya udah relatif bagus ya, sekitar 29% dari 359.900 gitu kan. Nah di sini tetap nih perhatikan dalam artian apa? Nah yang namanya DCII sebenarnya masuk dalam fase downtrend ya. Teman-teman tinggal lihat sendiri nih di sini. Nah di sini harganya ditarik turun kan, ditarik turun, sideway, tarik turun lagi, sideway lagi, tarik turun, sideway lagi, di sini sideway lagi. Tapi yang membedakan di sini sideway-nya cenderung naik gitu ya. Nah, jadi ya diperhatikan memang sebenarnya kalau ngomongin momentum, ya kalau misalnya dia mau positif, ya teman-teman tinggal lihat. Kalau misalnya DCI bisa dibawa ke harga 264 ribunya, ya ini ada potensi dia untuk lanjut naik. Tapi ya kalau misalnya udah terlihat begini nih ya, dia dibawa naik pelan-pelan, terus tiba-tiba candle-nya perubahan arah begini, ya ini potensi untuk lanjut turunnya masih ada. Meskipun sebenarnya secara stokastik slow ngasih tahu, ini momentumnya berpotensi naik loh. Ini nggak ketutup kemungkinan jadi ya. Nah kalau di sini ya kita lihat foreign flow ya udah agak sulit karena sahamnya nggak liquid, bukan nggak liquid sih, lebih tepatnya jarang lah ada yang beli gitu kan retail-retail. Jadi ini tetap mix, nggak bisa dianalisa, tapi ya balik lagi ya kalau misalnya dia naik, kalau dia mau naik dia harus klaim dulu area 264.000 gitu ya kurang lebih ya untuk DCII. Kemudian nextnya untuk data teman-teman. Nah, untuk data di sini yang kita lihat ya, wah udah oversold nih Mas di sini. Di sini kita lihat nih, wah udah oversold banget nih, tinggal nunggu momentum dia golden cross, sebenarnya masih ada potensi untuk naik. Tapi ya tinggal lihat lagi nih, untuk pergerakan harganya di 4.500. Nah, di sini 4.500 dia baru selesai dan hampir selesai untuk nutup gap yang ada di sini. Jadi kalau mau masuk ya tinggal tunggu dulu nih 4.430-nya apakah kerespon atau enggak. Jadi belilah ketika gap. Kalau nanti di sini teman-teman ngelihat ada yang namanya akumulasi dari asingnya juga, ibaratnya foreign flow-nya itu lama-lama naik lah akumulasi daripada si asing, ya 4.300 ini adalah area yang bagus untuk entry dan ngejar di harga berapa? Di 5.025. Kenapa? Ada gap di sini dan di sini ada gap yang belum lunas gitu ya. Ya sebenarnya udah lunas sih di sini ya, dipakai candle ini ya. Tapi ya ini diperhatikan juga, sorry ya. Ini udah lunas nih per 45 November. Jadi untuk next targetnya masih bisa ke 5.025 ya. Atau coba teman-teman pantau lagi apakah bisa dapat di 4.400, ini bisa menarik banget gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu ya untuk asingnya si data ya. Ups. Nah, ini mix ya. Di sini asingnya udah mulai masuk lagi 83, tapi jualannya juga gede. Kita belum ngelihat signifikan ya. Karena kan secara konsisten dari asing, jadi untuk turun yang nggak ketutup kemungkinan untuk kembali turun ke bawah sini. Tapi tetap perhatikan nih, seandainya entry-nya masuk, nah ini teman-teman bisa kejar target tutup gap di 5.025. Jadi semi-semi swing ini masih berpotensi gitu ya. Gitu, karena kalau misalnya structure ya ini bagus banget. Dia naik, gak langsung dibawa naik, tapi dia naik, koreksi dulu, naik lagi, 2 kali koreksi. Nah, ini yang harus hati-hati di posisi sini. Kalau nanti dia nggak berhasil mempertahankan 4.340, maka teman-teman lihat ada potensi yang namanya data untuk kembali turun ke bawah. Jadi, perhatikan kalau misalnya nanti dia breakdown di bawah 4.430, maka besar kemungkinan untuk si data itu akan kembali ke koreksi gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Begitu untuk data, kemudian next untuk EXCL gitu ya. Betul, broker sekarang cenderung untuk trading ya. Nah, EXCL juga sama ya. Sebenarnya kalau misalnya kemarin Mas Emon sih ngelihatnya untuk EXCL itu bagus. Kenapa? Karena ini ya. Nih. Jadi di si EXCL itu udah koreksi dulu ya kan. Di sini double bottom formationnya, kemudian dia naik di sini ketahan nih, dan teman-teman lihat stochastic slow-nya, wah ini turun nih, closing down-nya turun kan. Nah terus apa yang harus teman-teman perhatikan kalau dia koreksi untuk menyentuh si upper dari downtrend channel, ya ini masih berpotensi gitu ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman lihat, either dia itu sentuh area yang sama sebelum dia breakout, atau dia benar-benar ngejar di bawah
untuk nyentuh dulu ya upper trendline yang di sini sebelum harganya bisa kembali rally lagi kalau secara teknikal gitu. Kenapa? Karena teman-teman ngelihat nih ya di harga, ini juga lumayan gagal sih, tapi hampir kena lah TP1 ya. Nah, di sini gagal nih dia nih, udah kesulitan nih, udah dojinya bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Excel ada penurunan di bawah 2640, ini apakah ada potensi untuk turun? Ya ini tetap ada potensi gitu ya. Palingan kita lihat nih, asingnya kompak nggak belinya. Kalau nggak kompak ya berarti udah meninggalkan gitu ya, meninggalkan saham-saham infrastruktur gitu kan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kalau misalnya nanti dalam seminggu kemudian kita melihat asingnya kompak masuk, harganya nggak bergerak gitu ya, sideway di situ-situ aja, sebenarnya masih berpotensi untuk yang namanya si ISAT itu untuk kembali naik gitu teman-teman ya. ISAT, XCL ya, untuk kembali naik. Nah, kita tinggal lihat nih, untuk si XCL yang akumulasi siapa ya? Ternyata yang akumulasi SSPD sama si LG ya, si Kang Guyur ya. Yang buang siapa nih? Masih Bandar ya di sini ya. XL, YP-nya kecil, YU-nya kecil. Terus kalau misalnya teman-teman lihat dari tanggal 11 misalnya, SS-nya kompak ya, akumulasi terus. Coba kita mundurin tanggal 3, boom, nah SS-nya kompak, masih ya, masih melakukan akumulasi. Belum ada jualan. Yaitu ZP. Foreign-nya 2 hari berturut-turut lah dia masih masuk. Jadi ya di wait and see dulu lah untuk EXCL sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya, soalnya gini nih, sometimes kalau misalnya kita ngeliat stochastic slow-nya udah turunnya jelas, kadang tinggal tunggu momentum aja sampai dia benar-benar jatuhnya deras ke bawah gitu ya. Jadi wait and see lah gitu. Karena dia juga ya meskipun bagus gitu ya, sorry ya. Dia bawa naik 38%, kemudian dibawa koreksi 21%. Ya apakah ini termasuk area yang cukup baik untuk entry ya? Iya. Tapi itu tadi secara momentumnya masih menunjukkan kurang bagus gitu ya. Tapi ya dilihat juga teman-teman ya, kalau ternyata di bawah sideway-nya lama di 2640, wah ini tandanya bagus banget nih. Sebelum yang namanya EXCL itu untuk kembali naik lagi. Jadi kan yang belum kerespon rally besar-besar kan EXCL kan setelah koreksi kan. Kalau kita ngomongin satu sektor infrastructure yang udah kebagian jatah, baru Telkom lah yang gede-gede kan. EXCL belum rally lah hitungannya gitu kan. Jadi bisa dipantau gitu ya. Kemudian next untuk TBIG ya. TBIG. Nah, untuk TBIG, ini hati-hati ya. Ini udah koreksi, hati-hati nyangkut ya. Kemudian kemarin turunnya udah 7%. Nah, di sini nanti kalau teman-teman lihat dia akan retesting harga ya, harga supportnya sebelum dia naik kemarin di harga 1935, ini nggak ketutup kemungkinan. Jadi teman-teman lihat juga nih, wah bejir gitu kan, stochastic slow-nya turunnya ke bawah begini kan, dan 2 hari berturut-turut nih. Jadi kalau misalnya sekali lagi dia akan turun lebih dalam, teman-teman harus antisipasi, jangan sampai sangkut ya di TBIG gini ya. Yang kita lihat nih, foreign-nya bagus nggak untuk si TBIG? Ini bagus lagi. Oh ternyata sesuai nih ya. Seiring dengan penurunan harganya dia, ya dia terus melakukan yang namanya distribusi untuk asingnya dari tanggal 3 sampai per 14 Desember ini gitu ya. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman, TBIG. Wah, kurang lah dia ya. Oke, nextnya yang terakhir ada CYBR ya. CYBR. Menarik ya. CYBR kita ketinggalan kereta nih ya. Padahal ini bagus banget nih. Structure break ya kan di sini nih. Di 1110 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Structure break, ting. Harganya langsung dibawa terbang lagi gitu ya. Nah, jadi apa teman-teman lihat? Nah, kita coba lihat dari ini dulu kali ya. Kita coba lihat dari foreign flow-nya. Kalau misalnya menarik mungkin B aja sih sebenarnya ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari tanggal 6, ya kalau dihitung-hitung sih sebenarnya masih net positif gitu ya kan. Masih net positif, udah mulai lemes ya. Di sini akumulasinya banyak, kebuang, lanjut lagi naik. Nah terus kalau misalnya kita bagi jadi beberapa area ya, jadi beberapa nih. Nah ini biar jelas nih teman-teman bisa lihat ya. Higher low-nya terbentuk apa enggak nih. Wait. Nah nih cakep kan. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, ini di sini higher low-nya terbentuk nih ya. Ini higher low, ini higher low lagi, ini higher low lagi nih di sini ya. Jadi ini kan sebenarnya bagus ya untuk pergerakannya sih yang namanya CYBR. Nah,
CBR ya, minta kasih satu area yang mendekati sedikit, terus taruh di sini. Nah ini cakep banget ya teman-teman ya, di sini nih. Jadi untuk area, sebenarnya untuk area 1305-nya, kalau misalnya dia bisa bertahan di sini, teman-teman masih bisa ngeliat potensi untuk kenaikan harga lanjutan dari CYBR itu masih berpotensi. Jadi kalau misalnya kita cek ya pergerakan harganya, based on yang di sini, nah ini kan sebenarnya cakep ya, di sini nih. Nah ini pas banget nih, area 1,618-nya dari Fibonacci retracement kesentuh, kemudian harganya ditarik lagi naik. Sama kemudian ya cek dulu nih kalau seandainya 1305-nya kesentuh dan mantul lagi, wah ini setup yang lumayan menarik gitu ya. Kenapa? Karena ya bagusnya dari CYBR dia harganya di bawah naiknya secara korektif gitu ya, bertahap, nggak di bawah naiknya langsung agresif. Jadi kalaupun teman-teman masuk sebenarnya relatif aman ya, tapi ini tadi diperhitungkan. Kenapa? Karena asingnya udah mulai menipis. Makanya kita lihat ada nggak konsistensi dari bandarnya CBR gitu ya. Oh kalau misalnya dari tanggal 10 nih, DXBK-nya akum, ya kan? DXBK-nya akum, sama si TP tapi dagang juga. Asingnya si aku, asingnya keluar si aku dan DP. YPXL-nya dagang. Nah terus kalau misalnya kita mundurin dari 2 minggu terakhir, ternyata yang mengkoleksi masih lebih banyak sih BK tapi udah kecil, FS ya. Nah, jadi sebenarnya ini mix nih. Coba mungkin dari tanggal 27 supaya kelihatan jelas. Nah, di sini udah kelihatan ya. TP dan BK sebenarnya sudah mulai buang. TP-nya buang barang lah, TP-nya buang barang, BK-nya buang barang yang relatif sedikit. Si aku udah lepas barang, si ZP juga sudah mulai. Nah, XL-nya ini sisa dikit. Jadi sebenarnya udah mulai sepi ya di CYBR ya. Kalau teman-teman lihat volume-volume yang terjadi pada beberapa bandar gitu ya. Ini DP beneran jualan, LG-nya juga jualan gitu kan. G-nya juga dagang nih. Gitu. Jadi sebenarnya mix lah. Udah mulai kelihatan ada pelemahan gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat dalam beberapa hari kemudian masih kompak akumulasi, ya ini sebenarnya ada potensi untuk naik lagi ke atas. Tapi pantau untuk area resistennya di harga berapa nih? 14.40 gitu ya kurang lebihnya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya untuk beberapa saham infrastruktur ya. Kurang lebih kita bahas 12. Jadi begitu deh.